Hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha, dan sekarang sudah ada di kediaman Waswin Janata, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon, di rumah yang luar biasa sekali. Saya panggilnya Bung Win. Bung Win ini salah satu tokoh juga yang ada di Kabupaten Cirebon, dan kita akan ngobrol banyak seputar PKB hari ini dan PKB yang akan datang, Bung. Ini suara rakyat kecil yang bercerita dari akar rumput, grassroots, soal PKB apa sih? PKB itu mau apa sih? Itu, Bung. Ya, jadi untuk yang pertama, Bung Win ini Sekretaris PKB Kabupaten Cirebon sejak tahun berapa, Bu? 2021. Sampai dengan hari 2021, ini? Ya, pada saat konfer cap DPC PKB di Hotel di Hotel Patra. Hotel 2021, Patra. Ya. Sekitar Maret 2021. Sebelumnya wakil ketua di DPC PKB. Waktu itu ketua DPC-nya masih Kang Lutfi. Kang Lutfi hari ini jadi ketua DPRD, kemudian ketua DPC diganti oleh sahabat saya Hasan Basori, sekretarisnya saya. Kemudian kemarin di bulan April ada perubahan lagi, ada penyegaran, yaitu ketua DPC-nya ditunjuk Saudara Jamil Abdul Latif, ketua LDNU Jawa Barat. Berarti dalam setahun 2 kali pergantian? Ya, hampir 2 tahun lah. Ya. Hampir 2 tahun. Silakan, Bung, disulat dulu. Siap. Jadi PKB ini cukup fenomenal karena memang mungkin dari ngelihat tatanan nasional nih, Caimin ketum PKB selalu bermanuver ya nyentrik, mungkin di PKB kabupaten ikut-ikutan. Jadi kalau misalkan kalau dilihat nih, Bung, kalau di nasional dengan larinya Caimin menjadi cawapres yang tidak disangka-sangka itu, kalau boleh tahu, Bung, apa nih? Tahu tidak informasi itu? Iya. Ya memang sangat membagongkan gitu. Jadi PKB itu kan sudah komitmen bikin MOU dengan Gerindra hampir 12 bulan lebih, 18 hari lah kira-kira gitu. Tapi kemudian dinamika berjalan. PKB sudah menyerahkan di MOU-nya itu bahwa wakil dari PKB itu Gus Muhaimin, untuk dari Gerindra Pak Prabowo. Tapi ya namanya belum jodoh ya. Kemudian masuklah di Koalisi Indonesia Raya itu, Kebangkitan Indonesia Raya itu masuk, ada Golkar dan PAN. Di waktu yang bersamaan ini kan canggihnya Gus Muhaimin ini kan paling canggih untuk baca mata arah angin gitu ya. Arah mata angin politiknya mau kemana ini, sampai rame beliau belok nggak ngesen gitu kan ya. Belok nggak ngesen. Kemudian tiba-tiba di saat yang sama beliau hadir di ulang tahunnya Partai Amanat Nasional, tiba-tiba koalisi diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. Beliau kaget. Pulang ke DPP, beliau ngadain rapat, laporan kepada teman-teman DPP. Kemudian dalam rapat memutuskan kalau begitu MOU tentang Kebangkitan Indonesia Raya dianggap bubar. Kemudian sehari kemudian ada undangan dari Bang Surya Paloh, Nasdem. Ini ketemu, beliau langsung nembak. Hanya lapor, dikasih waktu cuman mepet 2 atau 3 hari. Akhirnya diputuskan, oke, PKB menerima ajaannya Nasdem melalui Bang Surya Paloh bahwa Nasdem mengusung Bang Anies. Kemudian dari PKB Caimin atau Gus Muhaimin yang dijadikan calon wakil presiden. Wah, itu sempat menggetarkan, meskipun sebetulnya secara politik saya pribadi yang mengikuti dari 4 tahun terakhir lah ya, kita sudah mendapat info bahwa kemungkinan hitung-hitungan politik bahwa kita akan dengan Pak Anies dan Nasdem dan sebagainya. Tapi kan itu tidak masuk dalam ruang hitungan, karena survei-survei nggak pernah memasukkan pasangan Muhaimin dengan Anies itu menjadi
satu couple pasangan Betul. gitu. Tapi ya tugas kita ini kan memastikan DPP ya, kalau kita pasukan di bawah ini perintahnya apa ya kita ikut kira-kira seperti itu. Tapi sering kita kasih masukan juga ke DPP bahwa ini potensi loh, ini potensi gitu, dan ternyata yang kita lihat bersama bahwa kemudian keduanya menyatakan diri siap di Hotel Majapahit di Surabaya, kemudian dinyatakan itu menjadi pasangan amin. Dan ini agak membingungkan Panwaslu nanti ke depan atau Bawaslu bahwa tidak boleh kampanye di masjid, tapi kira-kira setiap Jumat, setiap sholat jamaah, kira-kira semua jamaah kan mengucap amin, kira-kira seperti itu. Ya kalau bicara politik kan selalu dinamis, berdinamika. Betul, betul. Ya. Tetapi kalau bicara organisasi kan saya rasa seperti partai yang sebelah pada saat beralih mata angin, organisasi ini kadang kedebegan tuh betul, apa betul, ya? Betul. Ya kedereng-dereng ya. Ya bisa kedereng-dereng, bisa kedebegan tuh ripuh, kok ini cepat banget mata anginnya. Itu yang sudah dikelola selama setahun bersama partai sebelumnya, bagaimana, Bung? Ya memang kita harus canggih ya untuk menjelaskan ini ke teman-teman di bawah. Iya. Ini menjadi tanggung jawab khususnya kita yang di DPC PKB Kabupaten Cirebon. Tidak mudah kita untuk kemudian menyampaikan ke kader, ini kita dengan Pak Anies loh, yang konon maaf dipandang selama ini branding medianya beliau waktu gubernur didukung oleh kawan-kawan di kanan gitu ya. Iya. Tapi kita mulai jelaskan siapa sesungguhnya Pak Anies gitu ya. Beliau santri, entah mondok di Pabelan. Pabelan itu kiainya itu murid langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Gitu. Sebetulnya kalau Anies ngaku dia cucu guru dari Mbah Hasyim, itu betul memang dia santri di sana. Tapi kan sudah kadung selama ini capnya di Jakarta, dia didukung oleh teman-teman kanan gitu. Tapi hal itu kita tegaskan, sampaikan ke teman-teman, jangan khawatir lah, PKB itu kurang nasionalis apa, kira-kira gitu kan ya. Itu nggak ada lah radikalisme, insya Allah akan terurai di situ. Justru kemarin kita ngumpul dengan seluruh ajengan di Jawa Barat, tagline kita ya, cinta Islam itu cinta Indonesia. Kenapa? Saya meyakini ini, teman-teman PKB ini rata-rata Nahdien, orang-orang NU yang dia menjadi nasionalis itu karena dia berislam. Dia berislam ala NU, Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, di mana para pendiri NU itu menekankan hubul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman, sehingga sudah selesai lah soal NKRI harga mati itu. Ya terbukti kalau kemudian kekhawatirannya kita ikut kelompok ini dan sebagainya. Kan kemarin di PKS sudah berkumandang Jalal Waton, kira-kira seperti itu. Apalagi Pak Sehunya sebetulnya juga dari Cirebon kan. Santri konon kan, santri Kempek, keluarga Buntet konon gitu ya. Seperti itu, Bung. Jadi kalau misalkan pemenangan ini ada strategi dan taktiknya. Ada, mau nggak mau. Kita harus menjelaskan betul. Contoh begini. Dulu isu terhadap Pak Jokowi, PKI dan sebagainya kayak apa gitu. Jadi teman-teman PKB, teman-teman NU itu betul-betul harus menjelaskan. Sudahlah, kalau memang tidak cocok, kurang pas dengan Pak Jokowi, ini ada Kiai Ma'ruf. Jadi kita milih Kiai Ma'rufnya. Hari ini juga sama, kalau teman-teman kurang srek dengan katakanlah calon presidennya, kan ada Gus Muhaiminnya. Di kertas suara itu kan, nanti ya coblosnya Gus Muhaiminnya. Kira-kira seperti itu. Berarti Gus Muhaimin ini sebagai netralisator. Betul. Justru ini penyeimbang. Maka menjadi penting ya pesannya Pak Surya Paloh, selamat tinggal dada kampret wah cebong. Untuk mengurai situasi itu butuh waktu yang panjang. Coba bayangin. Dulu Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Mereka sudah bisa duduk bersama, masuk kabinet, tapi pasukannya masih terbelah. Ini kan bahaya. Hari ini tugas PKB untuk menyatukan. Makanya ini bagian dari politik politik manunggaling gitu loh. Jadi menyatukan gitu loh. Kebinekaan ini, politik kebinekaan. Sudah kita tidak boleh lagi ada buzzer-buzzer negatif,
hoax dan sebagainya. Maka mestinya buzzer kreatif lah hari ini saya sebut, Pak. Kreatif-kreatifnya teman-teman untuk menjelaskan ini, bahwa politik soal identitas ya memang harus ada identitas politik kan gitu ya, keder ya. Kalau teman-teman dimarahin, saya marahin, itu kan ideologi, ideologisasinya seperti itu. Di tempat teman-teman di PKB ya kami warga santri, kaum sarungan untuk Indonesia, ya sama, itu identitas semua gitu. Yang penting adalah kita tidak menunjukkan atau mengedepankan soal perbedaan. Ini bahaya, ngurainya sangat berat. Nah, saya berharap ya ini menjadi solusi lah untuk bangsa ini lah. Kira-kira seperti itu. Kalau ngelihat dari beberapa survei yang berkembang, Bung, sambil ngopi lah ya. Ini jadi, ini PKB awal nih, nomor 35 ya. Nomor 35. Masih ada ini. Jadi kalau melihat dari survei ya, Bung ya, kalau tidak salah saya mengutip survei itu, elektabilitas Muhaimin ini di bawah 1%, sedangkan elektabilitas PKB sendiri di atas 5%. Betul. Logikanya adalah berbanding terbalik. Betul. Ini kerja keras dari partai yang menawarkan produk, ya katakanlah produk usang, gagal, bagaimana Bung? Yang kurang populis gitu ya. Kurang populis. Coba kita lihat berapa persen Kiai Ma'ruf waktu dipasangkan dengan Pak Jokowi. Bahkan nggak ada surveinya. Kan begitu. Di beberapa banyak hal di survei-survei itu Gus Muhaimin itu tidak muncul itu karena nggak dipertanyakan. Ketika kemudian kemarin dari teman-teman Polmark saya sudah baca hasilnya, ternyata hasil surveinya di atas 5% Gus Muhaimin. Oh, di atas 5%. Saya tidak pernah tahu kenapa kemudian kader terbaik PKB ini, mungkin saya menganggap ini dianggap bahaya ya. Bukan karena tidak diinginkan gitu, bukan karena popularitas, elektabilitas, tapi karena memang kira-kira jangan mundur lah, kira-kira seperti itulah. Apa yang menyebabkan orang pada resistensi terhadap Caimin? Potensi menang, potensi buat ngacak-ngacak. Potensi kalau kemudian kader Nahdien terbaiknya yang ada di PKB, Gus Muhaimin ini bisa punya tiket maju, otomatis PKB besar. Ini Bung menjawab pertanyaan daripada teman-teman PBNU untuk bahwa PBNU itu bukan hanya, atau NU ini bukan hanya PKB saja. Saya setuju bahwa PBNU itu tidak berpolitik praktis. Sudah kembali kepada hitoh. Tapi harus kita catat, hitoh tidak berpolitiknya PBNU itu ketika melahirkan PKB, sehingga urusan politik diserahkan kepada PKB. Urusan politik warga NU serahkan ke PKB. Nah sekarang menjadi aneh ketika kemudian PBNU menyerukan PBNU tidak memiliki kandidat. Itu betul, karena kandidat itu dari partai politik. Iya betul. Nah PKB lahir dari rahim PBNU resmi kan gitu. Hari ini kita dituntut untuk mandiri. Saya tetap sepakat apapun pendapatnya Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Dan ini justru semakin memacu teman-teman PKB di bawah untuk konsolidasi. Kalian itu harus bangun. Kenapa? Selama ini ngerasa saya NU besar. Mungkin jumlahnya lebih dari 100 juta. Faktanya kita baru 13 juta teman-teman NU yang memilih PKB. Hari ini juga kita mempersilahkan, misalkan PBNU menyampaikan silakan partai lain yang mendapat manfaat dari suara NU, terutama kalau menurut survei katanya PDI terbesar. Makanya silakan PDI mulai ikut bertanggung jawab terhadap NU. Kami tambah seneng, banyak orang yang memperhatikan. Kewajiban kami di DPC itu kita harus memberikan kontribusi ke PCNU setiap bulan. Itu dalam bentuk apa, Bung? Uang. Tiap bulan, Pak. Untuk kabupaten kita 7.500.000 setiap bulan. Ya untuk kebutuhan pokok. Mungkin nilainya nggak seberapa. Tapi saya membayangkan ketika semua partai melakukan hal itu, maka NU akan tambah kuat, banyak yang memperhatikan. Ini kan nggak pernah diekspos di media. Jadi kewajiban PKB, DPC PKB di setiap kabupaten dan kota, itu perintah langsung Gus Muhaimin sejak lama. Oh sudah lama dilakukan? Sudah lama, bukan baru hari ini. Sejak PKB eksis. Berarti tidak ada salahnya saat NU di tingkat daerah
pada beralih ke PKB. Ya memang itu hubungannya memang begitu, jadi wajib. DPC PKB itu selalu memberikan kontribusi tiap bulan. Mana partai yang lain? Nggak ada. Paling isi dentil aja, ada kegiatan bantu gitu. Ya. Kalau saya mendorong, ayo semua partai silakan. Kalau derajatnya sama, ayo setiap bulan sama lah di kabupaten. Ayo PDI tiap bulan ngasih lah ke PCNU. Sama lah misalkan, uri-uri, karena dapat manfaat suaranya kan begitu. Ya karena kalau PKB hari ini di Kabupaten Cirebon ini menguasai parlemen, Bung. Betul. Sehingga dia bisa bicara ini itu karena dia penguasa anggaran. Kalau yang lain, saya bagaimana bisa? Itu sejak dari sebelum hari ini. Kita masih belum jadi punya pimpinan dewan, ketua dewan. Kita sudah tiap bulan memang harus rutin kontribusi. Bukan hari ini. Bukan hari ini. Dan mau nggak mau saya ungkap ini biar kemudian teman-teman warga Nahdien ini paham. Sebetulnya apa yang dilakukan DPC PKB di setiap kabupaten dan kota. Boleh dicek mungkin di tempat lain. Mungkinan juga sama gitu. Berarti Kabupaten Cirebon ini ya dinamikanya juga luar biasa PKB. Sangat karena luar dalam biasa. Setahun berganti 2 kali kepemimpinan. Betul. Dari Kang Lutfi ke Kang Hasan Basori, kemudian ke Kang Jamil Abdul Latif. Kalau melihat dinamika semacam ini nih, apa memang PKB nih tidak ada kecocokan atau memang sentralistis demokrasi ini? Enggak, jadi memang gini, kalau saya ngitungnya begini, semakin dinamikanya itu kuat, kencang, berarti ada pergerakan. Artinya itu tumbuh. Tapi kalau tenang dan damai, berarti nggak ada apa-apanya, nggak ada yang diperebutkan. Tapi kalau misalkan berdinamika terus, berarti kan ada ketidakcocokan, Bung. Ya, mungkin gini ya, setiap kepemimpinan itu kan mungkin ada model, pola, cara yang masing-masing gitu ya. Saya tidak paham kemudian DPP pusat mengambil kebijakan apa. Pasti kan ada tanda kutip, ada masalah apa gitu ya. Tapi sejauh ini ya saya menjaga stabilitas itu karena meskipun ganti-ganti ketua ya kebetulan saya masih dipercaya untuk menjadi sekretaris. Kan kira-kira seperti itu. Menariknya ketuanya ganti, sekretarisnya Waswin Janata. Jadi bolehkah saya menyimpulkan apa ini karena ketidakcocokan ketua oleh Bung? Jadi Bung yang lalu mempola. Enggak. Kalau begitu mending saya jadi ketua saja dong. Sekaligus kan kira-kira seperti itu. Tapi enggak lah, bahwa DPP, DPW itu punya catatan evaluasi sendiri. Siapapun kader yang kira kurang mungkin sesuai dengan apa yang menjadi tolak ukur kan setiap jadi pengurus itu kita harus tanda tangan pernyataan nih sanggup, siap, apa dan sebagainya. Mungkin ada yang tidak terpenuhi di situ. Jadi begitu. Ya. Jadi hari ini Partai Kebangkitan Bangsa fix mencalonkan ketua umumnya sebagai calon wakil presiden. Betul. Biasanya, Bung, partai politik yang berkontestasi di Pilpres selalu mendapatkan untung atau efek kebaikan di dalam pesta demokrasi. Pemilihannya jadi melonjak, merangkak naik, ataupun sebaliknya. Melihat fenomena semacam ini, untung atau buntung untuk PKB Kabupaten Cirebon khususnya, Bu, dengan cawapres? Kalau hitungan kami secara politik, efek ekor jas ini atau koktail efek nanti dampak bahwa ketua umum itu mengikuti kontestasi Pilpres itu kami rasa kami akan mendapatkan barokah keuntungan untuk semakin mudah mengkonsolidasikan pasukan untuk pemenangan di 2024. Saya yakin PKB naik suaranya. Karena kita coba lihat ya, PDI 2 kali, Pak Jokowi itu suaranya naik. Begitu juga bahkan Pak Prabowo yang kalah di Pilpresnya pun Gerindranya naik. 3 kali beliau kontestasi naik terus. Nah, kami berharap juga itu bahwa hari ini ketua umum kita menjadi cawapres, koalisinya dengan Nasdem dan kemudian belakangan PKS juga mendukung. Ya, kita yakin bahwa PKB suaranya akan naik gitu. Suaranya akan naik. Saya yakin suaranya akan naik. Itu, Bung.
Hari ini 2019 dapat 10 kursi ya Bung ya, jadi 10 kursi. legislatif. Sehingga menjadi ketua dewan. Ya, betul. Target untuk di 2024 berapa kursi? Ya, kita berharap sih setiap dapil dari 7 dapil itu ngisi 2 ya. Bahwa ada yang potensi 3, tapi kita nggak mau muluk-muluk lah. Ya. Kalau setiap dapil bisa ngisi 2 kan kira-kira PKB akan lebih tangguh lah kira-kira. Iya, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa belakangan hari ini selalu muncul ketua TPC PKB dengan ketua dewan mendeklar diri calon bupati dan wakil bupati. Iya. Pengen satu paket. Itu gimana Bung? Rasional atau tidak? Ya, partai di politik kita butuh gimmick ya, butuh gimmick gitu. Jadi ya saya pikir apapun manuver, apapun yang itu kemudian membuat PKB terus dibahas, dikaji oleh masyarakat, saya pikir sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. Jadi ada pergerakan terus lah. Soal bupati, ya kita lihat lah, kalau kita menang bisa ngusung sendiri, ini bukan bentuk sok kepedean, tapi setidaknya kita emang harus percaya diri. Kita bisa. Optimis. Betul. Kita menjadi pemenang satu-satunya nih di Jawa Barat nih, PKB nih. Kabupaten Cirebon. Ya, kita berharap ini bertahan, kemudian bisa naik, bisa menjadi inspirasi untuk kabupaten kota daerah lain. Nah, cuman kan eksekutifnya belum. Jadi memang ya harus didorong-dorong begitulah, kira-kira seperti itu. Soal nanti sih ya nanti ya. Ya kalau misalkan begitu nanti pertanyaan saya selanjutnya tidak bisa terjawab dong. Misalkan hari ini koalisinya tadi Nasdem, PKB dengan PKS. Apakah mungkin di pilkada nanti di November 2024 akan sama, Bung? Ya, setiap dinamika di setiap daerah kan beda. Tidak semua daerah itu PKB-nya kuat kan? Belum tentu partainya juga yang lain yang hari ini teman koalisi mau kira-kira seperti itu. Tapi untuk di Kabupaten Cirebon kami berharap tiket sepaket ini harus kita ambil dulu. Soal nanti kita butuh koalisi kan nanti ya kita lihat nanti. Saya masih fokus dengan kawan-kawan, dengan ketua DPC dan seluruh pengurus ini untuk target pemenangan dulu lah di 2024 di Februari ya, 14 Februari 2024 itu untuk Pileg dan Pilpres. Kalau kita menang ya kita lihat nanti lah seperti apa kira-kira kan. Bung Haji pasti nanti. Saya minta masukannya lah kira-kira seperti itu. Ya maksudnya begini Bung, kalau misalkan iya PKB ini memimpin kembali parlemen dengan konstituen terbanyak pula nantinya, ya sepakat itu rasional atau tidak menurut Bung tuh? Ya rasional, sangat rasional. Tapi tetap kita butuh partai lain Pak. Meskipun kita bisa ngusung sendiri ya kita butuh didukung oleh partai lain kan. Ini soal resources. Kemudian calonnya juga harus bisa masuk ke seluruh kalangan. Meskipun itu kader kita. Kita berharap kita ngusung kader sendiri lah. Itu. Kita sudah mulai harus pede bahwa kader terbaik kita. Ya contohnya hari ini dibilang kepedean, banyak yang bilang ambisius. Enggak. Gus Muhaimin tuh enggak ambisius. Itu tuh karena memang amanatnya Muktamar di Bali. Jadi ketua umum harus ikut pilpres. Harus ikut pilpres. Harus ikut. Kalau enggak justru ketua umumnya dievaluasi. Artinya ya kenapa saya bilang lega? Ya yang jelas target ketua umum kami untuk bisa nyalon atau ikut kontestasi di Pilpres 2024 itu sudah kelihatan jalannya. Gitu. Bolehlah sedikit kasih bocoran Bung perihal menghadapi kontestasi Pilpres. Kabupaten Cirebon sudah mengonsolidasikan dengan kawan koalisinya sejauh mana Bung? Ya kita masih ini kan memang baru di bawah tangan lah komunikasinya karena belum ada instruksi resmi ya dari DPP kita untuk membangun koalisi resmi dengan teman-teman partai. Karena mungkin masih nunggu pendaftaran resmi mungkin ya. Kalau sudah, tapi kalau di internal ya ini dalam minggu-minggu ini kita lagi terus konsolidasi ke teman-teman sambil menjelaskan banyak pertanyaan kan. Apalagi kalau PKB ini kan basisnya kiai santri. Banyak yang nanya. Ini kenapa kok bisa koalisi begini ya? Kita jelasin pelan-pelan. Kita jelasin, kita fahamkan pelan-pelan bahwa ini bagian dari proses pemenangan PKB ke depan. Faktanya
Dulu PKB itu 51 kursi, zaman era masih dengan Gus Muhaimin, dengan Gus Dur sebagai syuronya. Hari ini PKB udah melampaui batas keemasan. Kita sudah 58 kursi, target hari ini 100, melesetnya ya 90 lah. Iya. Kita dapat kursi di parlemen gitu. Kira-kira seperti itu, Bung. Sekarang dinamika politik Kabupaten Cirebon nih, Bung. Ya. Ya, sedikit spill ya. Iya. Mengenai Ambil ngopi lah. akhir masa jabatan Bupati. Yang katanya Desember, yang katanya sesuai dengan pelantikan Bupati Cirebon di bulan Mei. Menanggapi fenomena semacam ini, PKB sikapnya bagaimana, Bung? Ya, itu kan Bupati Kabupaten hari ini kan masih miliknya PDIP ya. Iya. Nah, Pak Haji Imron itu Ketua DPC PDI. Kalau kami sih ya tegak lurus sesuai aturan aja lah, bahwa nanti PJ-nya siapa dan sebagainya, selama itu masih meneruskan proses perjalanannya pemerintah daerah, tetap kita awasi dengan baik lah. Ya. Siapapun kita tutup mata lah. Justru pada saat nanti pemilu sudah tidak ada incumbent atau kemudian PJ, itu kan mungkin pemilunya lebih netral, lebih sehat, lebih ya kita merasa punya potensi yang besar untuk melipat gandakan kemenangan gitu dan mempertahankan kemenangan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya sih berharap, Bung, berpesan juga kawan-kawan dari khususnya DPC PKB Kabupaten Cirebon tidak menggunakan strategi atau taktik politisasi agama. Ya. Nah, mudah-mudahan PKB Kabupaten Cirebon menjadi garda terdepan melawan itu. Siap. Sekarang, Bung, punya pesan apa untuk kita suara rakyat kecil dan untuk teman-teman atau masyarakat Kabupaten Cirebon, kaum Nahdliyin khususnya juga? Ya, siap. Ya, yang jelas gini, 4 kali Pilpres, 2 kali PKB dukung Pak SBY. Kecanggihnya ketum ini kita menang ya. Kemudian 2 kali kita dukung Pak Jokowi. Hari ini kita masih koalisi dan kita menang. Kita tidak lupa cara memenangkan Pilpres. Kira-kira gitu ya. Satu itu. Dan kita PD hari ini ngusung kader sendiri. Yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, sudah saatnya kita terlibat dalam dalam politik. Kenapa? Karena dari mulai sejak kita bangun tidur, dari orang melahirkan sampai orang meninggal, itu berkaitan dengan kebijakan negara, kebijakan politik. Soal bagaimana kemudian hari ini tentang stunting ya, bayi yang lahir dengan kurang normal dan sebagainya, ini berkaitan dengan kebijakan politik. Makanya ayo orang-orang baik ikut masuk, jangan sia-siakan suaranya untuk disumbangkan untuk masa depan bangsa ini, untuk bangsa ini. Jadi penting sekali semua teman-teman yang muda-muda ini terlibat. Kalau dulu kan teman-teman apatis terhadap partai politik, terhadap politik. Giliran kita nggak boleh Jumatan karena ada PPKM, semua teriak. Itu kan kebijakan politik. Bagaimana BBM naik, hari ini sembako naik, dan semua bergantung pada kebijakan politik. Kalau kemudian kita biarkan politik ini dikelola oleh orang jahat, ya nasib rakyatnya dipertaruhkan. Makanya yang baik-baik, bismillah kita bewes. Kira-kira begitu ya. Syukur bisa bantu pemenangan PKB lah, kira-kira begitu. Itu, Bung. Ya, jadi sebetulnya masih banyak yang ingin Iya, betul. Ya, tapi karena memang waktu juga yang memisahkan, tetapi ya nanti kita next kita ngobrol lagi. Terima kasih, Bung. Ayo, Bung. Siap. Terima kasih. Yang jelas sih ber-PKB itu berkah lah. Insya Allah kalau politik ibadah berarti ber-PKB itu berkah. Mantap.